Pembangunannya udah sampai kayak gini nih, sumbangan dari donasi kalian ya. Udah kayak gini. Kemarin ini udah dicor nih, yang dua mobil tuh. Terus yang ini udah kayak gini. Ya, tinggal kayak gini lah pokoknya ya. Oke deh, Sabtu ini kita donasi lagi ya. Mudah-mudahan berkah ya. Yang penting keikhlasannya. Thank you all. Amin. Ya, halo, hai semuanya, apa kabar? Tepuk tangan dulu. Ya, oke, ketemu lagi dengan aku Tony, tentunya di konten yang kucing ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Seperti biasanya, seluruh penghasilan dari YouTube-nya aku berikan untuk kucing jalanan, pembangunan masjid, dan lain-lainnya. Mewakili teman-teman semuanya, agar teman-teman semuanya mendapatkan pahala, amal jariah, dan juga lain-lainnya. Dan dibukakan pintu surga tentunya ya teman-teman ya. Oke, kemar kicot, mari kita cek this out. Ya, para hijau tomat, ikatan jomblo terhormat, untuk kali ini aku akan menginformasikan ya mengenai yang disebut dengan plasenta atau tali pusarnya kucing. Oke, dan banyak sekali kasus yang terjadi, kayak Lovo bertanya, kok ini untuk plasentanya bagaimana penanganannya, bagaimana memutuskannya, bagaimana gitu ya teman-teman ya. Oke, plasenta adalah tali pusar yang terhubung antara ibu dan anak, dan di sana adalah terjadi proses pemberian makan dari ibu ke si anak dalam rahimnya ibu gitu ya. Nah, plasenta ini juga mengandung berbagai antioksidan yang tinggi, dan juga konon katanya dari beberapa penelitian ya, kalau salah diralat ya, karena saya bukanlah seorang ahli di bidang kesehatan yang gimana-gimana. Plasenta itu ibu yang tertular HIV/AIDS dan si bayi tidak akan tertular HIV/AIDS selama plasentanya masih melindungi si bayi terhubung dengan si ibu. Nah, apabila saat diputuskan itulah maka terjadi virusnya masuk. Jadi plasenta itu berfungsi antivirus yang tinggi juga teman-teman. Nah, untuk kucing seperti itu juga teman-teman ya. So, bagaimana menghadapi kasus yang kucing yang tidak bisa memutuskan plasentanya? Tentunya kita yang bantu. Tahap pertama yang teman-teman lakukan adalah mengamati ketika kucing sedang melahirkan. 30 detik atau 1 menit pertama apabila si bayi keluar dari itu ya, dari induknya tentunya teman-teman. Nah, ketika keluar tersebut dibungkus oleh satu kayak selaput gitu teman-teman. Nah, ketika kucing tidak menjilatinya dan tidak memecahkan selaput tersebut, teman-teman lah yang harusnya memecahkan selaput tersebut dengan cara mengusapkan dengan kain yang sangat-sangat steril dan bersih, lalu memecahkan secara pelan-pelan gitu teman-teman. Nah, itu adalah prosesnya. Kenapa kucing ada yang tidak ngerti atau gimana? Mungkin karena mereka tuh hamil terlalu muda dan tidak ngerti, atau first time, untuk pertama kali dia melahirkan bayi, sehingga pengetahuan untuk hasrat atau alami dia tuh masih nggak begitu pintar gitu teman-teman ya. Nah, setelah bungkusnya itu keluar, teman-teman bisa melihat apakah si induk memakan plasenta tersebut atau tidak. Biasanya konon plasenta tersebut aromanya sangat amis sekali, dan untuk predator yang mengandalkan alat penciuman, mereka tuh lebih peka. Contoh seperti kucing lain, misalnya ada kucingnya si A melahirkan, tiba-tiba kucing B datang memangsa anaknya gitu ya. Karena memang aroma dari plasenta ini menyebar gitu ya, menyebabkan predator untuk datang. Dan kenapa si induk kucing memutuskan plasenta dan memakannya? Menghindari predator untuk memangsa anaknya. Dan untuk manfaat plasenta yang dimakan oleh induk kucing adalah memulihkan tenaga dan staminanya, dan menjaga kadar susunya supaya lebih bagus, dan menjaga imun badannya supaya virus dan lain-lainnya terkalahkan gitu, sehingga si induk kucing memakan plasentanya gitu. Nah, kasusnya bagaimana kalau misalnya plasenta dari kucing tidak bisa putus dan tidak diputuskan oleh induknya dan tidak dimakan oleh induknya? Caranya bagaimana? Gampang ya teman-teman ya. Caranya adalah teman-teman sisakan 1 cm atau setengah cm, kemudian teman-teman ikat pakai benang yang benar-benar steril, yang teman-teman sudah rendam di alkohol atau bagaimana. Setelah itu baru teman-teman ambil gunting yang sudah steril juga, teman-teman langsung gunting, tapi guntingnya nggak pelan-pelan gini. Begitu
siap, udah yakin dengan apa yang digunting, baru teman-teman langsung plek gitu, gunting cepet gitu ya. Nah, ini akan membantu untuk proses pelepasan plasentanya dari si bayi kucing itu teman-teman, dan teman-teman tidak memakannya gitu ya. Diberikan kepada kucing gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk pengetahuan plasenta dan penolongan kucing yang melahirkan ini sudah aku jelaskan ya, mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Video ini sangat singkat sekali teman-teman ya, tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Mungkin ada beberapa materi lain yang akan aku bahas lagi yang ingin dibahas atau direview mengenai masalah dry food atau kucing atau apapun juga ingin bertanya, langsung aja ke kolom description box, nanti aku akan membalasnya. Pasti aku balas ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kayaknya video ini sudah selesai, dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dulu, like, komen, dan juga share ya jika tombol notification-nya. Dan tentunya aku doakanlah teman-teman ya, keadaan sehat walafiat, protokol kesehatan tetap dijaga, dan syukur ya angka COVID sudah mulai turun ya, dan semoga Indonesia bisa beraktivitas normal lagi, perekonomian bangkit ya. Wakanda, waktunya aku dadah, salam kopi siang, kemudian sudah siap gaji Anda. Bye Olda.